Ya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas langkah-langkah untuk mendaftar beasiswa VDMI ya, atau beasiswa Fundamental Mass Indonesia. Jangan lupa subscribe dan share video ini karena saya yakin video ini akan bermanfaat. Check it out. Untuk pendaftaran, silakan teman-teman klik atau ketik linknya ya. Teman-teman akan diantar ke halaman pendaftaran beasiswa VDMIS. Nah, ini halaman tampilan pertamanya, dan di tampilan ini akan dijelaskan step by step apa-apa yang harus disiapkan, berkas-berkas apa yang harus disiapkan untuk pendaftaran online ya, atau online registration system beasiswa VDMI. Teman-teman silakan scroll ke bawah ya. Tapi sebelum itu nanti bisa dilihat ini ada 11 poin yang harus diperhatikan ya, tentu saja sebelum mendaftar. Kalau teman-teman scroll ke bawah ya, ada beberapa informasi-informasi penting yang tidak boleh kita lewatkan. Ya, ini beberapa berkas yang harus teman-teman siapkan. Kita scroll paling bawah, nanti di sini ada yang wajib. Ini wajib harus teman-teman download, yaitu manual booknya ya. Saya sarankan sebelum mengisi formulir ini teman-teman download dulu manual booknya, kemudian dibaca, dipahami dengan baik. Setelah itu baru melakukan registrasi ya. Jangan lupa juga nanti untuk di-download list dokumennya ya, karena pada saat memasukkan berkas-berkas di PIC, teman-teman juga wajib memberikan list dokumen yang sudah teman-teman siapkan. Ya, di sini ada kolom untuk mengisi email. Di sini sangat penting, teman-teman tidak boleh salah dalam menginput email. Karena nanti untuk konfirmasi pendaftaran kedua akan diinformasikan melalui email. Jadi kalau emailnya salah, pemberitahuannya juga tidak akan masuk ke email gitu. Setelah diisi alamat email yang benar, kita langsung klik apply. Ada konfirmasi nanti apakah email kita sudah benar dan aktif. Apply. Nah, ini kita ke tahap pengisian formulir. Secara otomatis nama email kita sudah ada di sini. Kemudian jangan lupa untuk mengisi semua data yang diminta. Kita isikan nama lengkap. Kemudian jenis kelamin ya. Jangan sampai salah. Tempat lahir. Kalau berikutnya adalah tempat lahir, kita isikan. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir silakan klik di format yang ada. Pilih tahunnya dulu ya. Tahun 2000. Oke, kita coba 2000. Karena ini ada batasan umurnya. Kalau kita berumur lebih dari 27 tahun, otomatis kita tidak akan diterima. Dan kita input nomor induk mahasiswa. Saya coba 1120 001 ya, kita coba ini aja. Next, kita pilih universitas ya. Nanti di situ ada Universitas Kristen Wirawacana. Jangan sampai salah ya, ini harus Universitas Kristen Wirawacana. Kita pilih level ya, sarjana. Tahun angkatan jangan lupa kita pilih 2020. Ini angkatan 2020 ya. Disiplin ilmu, saya ambil contoh ekonomi dan bisnis. Fakultas, ya, karena kita adalah partner, jadi tidak perlu lagi menulis fakultas atau universitas, cukup dengan nama fakultas. Kita coba ilmu-ilmu sosial. Sesuai dengan program studi ya. Kalau program studinya ada di FIS, kita isi FIS. Majornya manajemen ya. Ini GPA atau IPK. Kita isi nilai indeks prestasi kumulatif kita yang terakhir, yang terbaru. Saya coba di sini ketinggian ya. Kita coba 3,00. Ini standar minimal.
asal SMA, kita isi dari provinsi mana, kita lulus SMA-nya dari provinsi mana, kemudian nomor handphone, alamat, ya, ini kita isi semua. Semua data yang diminta harus diisi. Tidak boleh ada satu yang terlewatkan. Kota domisili saat ini ya. Kode pos. Untuk address status, kita isi saat ini kita tinggalnya di mana. Sumber pembiayaan dari orang tua atau dari wali. Nah, ini diisi dengan benar ya. Kemudian aktivitas kita sehari-hari, ya, aktivitas sosial. Boleh diisi kegiatan di dalam kampus sebagai apa, atau di luar kampus juga boleh kita isi aktivitas sosial. Ini saya kasih contoh di dalam kampus, 1, fungsionaris lembaga kemahasiswaan. Di luar kampus saya coba kasih contoh Karang Taruna. Ya. Pertanyaan berikut, selain kuliah, apakah kita bekerja? Kalau tidak, ya kita klik tidak. Di bawahnya nanti otomatis pertanyaan berikutnya akan terkunci karena kita jawab tidak. Tapi kalau misalkan kita kuliah sambil kerja atau kita sementara bekerja, kita akan diminta untuk mengisi jenis pekerjaan saat ini. Gitu. Kemudian kita akan ditanya income kita setiap bulan. Kalau kita tadi pilihnya iya. Tapi kalau kita tidak bekerja, kita pilih saja no atau tidak. Next, ada pertanyaan terkait orang tua, alamat orang tua, alamat tinggal ya. Kalau tadi kita serumah sama orang tua, jadi alamatnya pasti otomatis sama kayak yang di atas. Tapi kalau beda, silakan diisi alamat orang tua yang saat ini. Pendidikan terakhir orang tua, jumlah tanggungan orang tua, jumlah anggota keluarga termasuk orang tua. Kalau misalkan kamu anak tunggal berarti ya diisi 3. Kemudian ada data pekerjaan orang tua dan pendapatan orang tua. Kalau sudah semua silakan dicentang agree-nya kemudian submit. Setelah submit kita akan dibawa ke halaman berikut. Ya, halaman berikut ini berisi link. Nanti kalau kita klik, ya langsung diklik saja. Ada Google Form. Data-data ini sangat penting untuk diisi. Pertama kita isi alamat email ya. Alamat email harus sesuai dengan yang tadi di awal yang kita gunakan. Kita isikan alamat email ya. Nanti ada beberapa pertanyaan, kemudian ada beberapa list yang harus kita centang. Alamat email yang tadi ya. Coba. Oke, nama sesuai dengan yang kita daftarkan tadi ya. Jangan pakai nama yang lain. Oke, kemudian NIM. Universitas, ini sekali lagi jangan sampai salah memilih universitas. Karena kemungkinan untuk Unkris Mina ada beberapa universitas yang hampir mirip namanya. Kita klik Unwina, coba iya. Setelah itu next. Setelah data-data ini kita isi, kita klik next. Ada beberapa checklist point yang harus kita isi ya. Ini beberapa checklist point terkait kesanggupan kita menyiapkan dokumen-dokumen yang harus kita serahkan kepada PIC. Oke, KTM, kita bisa menyediakan SKTM. Kemudian kita bisa menyediakan surat keterangan penghasilan orang tua. Ini beberapa dokumen-dokumen yang harus kita siapkan dan wajib lah ya. Fotokopi KTP, KTM, kemudian kartu keluarga. Ya. Esai nanti ada esai yang harus diisi. Ya. Nah, kalau kita menggunakan listrik di rumah kita jawabnya yes. Setelah itu nanti ada next. Pertanyaan berikutnya ini poin terkait penggunaan listrik ya. Kita diminta untuk menyediakan tagihan paling tidak 2 bulan terakhir.
Kemudian akan ditanya berapa besar daya listrik yang kita pakai di rumah. Oke. Ya, jumlah pemakaian pulsa listrik ya. Kurang lebih 1 atau 2 bulan terakhir. Setelah itu kita submit. Oke. Untuk proses pendaftaran, step pertamanya sudah selesai. Setelah pendaftaran ini kita menunggu email pemberitahuan untuk pendaftaran online tahap kedua. Coba cek email masuk ya. Email. Kita cek email masuk. Nah, ini ada pemberitahuan dari admin ya. Congratulations ya. Oke, ini email masuk. Email ini undangan untuk kita mengisi formulir di tahap kedua ya. Kita bisa langsung klik link yang ada di email tersebut untuk mengisi data tahap 2. Nah, kita diantar untuk pendaftaran tahap kedua. Teman-teman, setelah tahap kedua, tidak serta-merta kalian adalah penerima beasiswa. Tentu saja ini masih dalam proses seleksi. Seperti yang sudah saya bilang di awal, bahwa untuk tahapan ini kita punya 3 tahapan. Dan sekarang kita baru masuk di tahapan kedua. Tahapan kedua pengisiannya cukup simpel. Diminta untuk mengisi target kelulusan. Jadi misalkan tadi saya sudah coba taruh angkatan 2020 ya. Paling tidak kita artinya harus sudah lulus di tahun 2024. Jadi untuk target kelulusan saya pilih tahun 2024 ya. Karena tadi kita kan angkatan 2020, hitungannya 4 tahun, berarti lulusnya tahun 2024. Tidak boleh lewat dari tahun 2024 ya, karena hanya 4 tahun pembiayaan. 2024 coba di bulan September ya, akhir September ya. Dan mengisi nomor handphone alternatif, entah orang tua atau kakak ya, asal jangan pacar ya. Sebaiknya nomor orang tua kita isikan nomor telepon alternatif. Karena kalau misalkan nomor yang tadi di awal sudah kita daftarkan tidak dapat dihubungi, tim dari VDMI bisa menghubungi nomor alternatif tersebut. Setelah itu kita centang agree. Setelah dicentang submit ya, kita submit. Yap, pemberitahuan kita sudah menyelesaikan tahapan kedua pendaftaran online ya. Jadi setelah step 2 ini, teman-teman wajib menghubungi PIC untuk menyerahkan berkas-berkas pendaftaran. Kalau di sini paling tidak tanggal 19 Maret itu semua berkas harus sudah dikumpulkan. Berkas-berkas ini nanti yang akan diteruskan ke tim VDMI di Yogyakarta, dan juga jangan lupa berdoa semoga lulus dan mendapat fasilitas beasiswa Fundamental ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya, di share ke teman-teman, dan saya yakin video ini pasti akan sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian.